Elfu Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Nita Eldiani di Elko Entrepreneurship Sahabat UMKM ya. Buat solusi teman-teman sahabat UMKM yang sering mengalami problem atau fenomena-fenomena terkait dengan bagaimana mengembangkan usahanya atau bagaimana meningkatkan nilai kewirausahaannya. Dan yang pastinya kita akan mengupas semuanya dengan narasumber yang sangat sungguh luar biasa. Ada Bapak Dr. Yusuf Tojiri. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak. Cukup berbahagia mungkin Pak hari ini? Iya, insya Insya Allah. Allah. Karena mukanya selalu berseri-seri Bapak ini ya. Iya, harus selalu begitu Bu. Iya, nggak punya uang harus tetap bahagia ya Pak ya. Apalagi setelah nonton podcast ini harusnya bisa menghasilkan uang ya Pak. Nah, begitu betul. Iya, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relationship di dalam wirausaha atau di dalam usaha. Menurut Bapak, relationship seorang wirausaha itu dengan siapa aja sih Pak harus berhubungan baik? Nah, begini Bu ya, mungkin kepada teman-teman UMKM sedikit saya akan melihat dari sisi teori. Modal itu kan bukan hanya sekedar uang. Ada yang namanya modal intelektual, modal sosial dan moral, modal mental, dan terakhir modal uang. Jadi modal uang itu urutannya secara teori itu nomor 4. Nomor terakhir. Modal intelektual itu terdiri dari satu, modal manusia. Yang kedua, modal organisasi. Yang ketiga, modal relationship, relasi. Jadi relasi itu merupakan bagian dari modal intelektual. Dengan siapa kita harus berhubungan? Tentu kan ada yang namanya lingkungan internal. Jadi kita itu harus baik dengan lingkungan internal sendiri. Pertama ya, seperti dengan karyawan, baik karyawan tingkat operasional, tingkat manajerial, itu memang harus kita bina secara baik. Bagaimana caranya? Tim yang kita bentuk itu betul-betul solid. Kenapa? Kualitas hubungan kita dengan mereka itu sangat terjaga dan satu sama lain saling menghargai. Satu itu. Yang kedua, dari modal internal yang senantiasa kita bangun dan menjadi power itu akan tercermin ketika kita berhubungan dengan pemasok. Bagaimana mungkin kita bisa membuat barang dengan kualitas bagus kalau tidak ada pemasok yang senantiasa komitmen untuk mengirim produk atau bahan baku yang punya kualitas. Jadi kita itu harus berhubungan baik dengan para pemasok. Kita harus bisa berkomitmen, kita harus bisa menjaga nilai-nilai yang sudah kita bangun bersama, seperti misal janji-janji yang sudah kita sepakati itu memang harus kita tepati, tidak boleh kita ingkari. Kalau hubungan baik kita dengan supplier, tentu pengiriman bahan baku itu akan senantiasa lancar dan mungkin saja kita tidak perlu memiliki uang banyak. Kalau supplier sudah memiliki kepercayaan kepada kita justru mendapat modal dari kredit dari supplier. Iya betul. Yang kedua, hubungan baik itu harus kita bangun dengan konsumen. Bu Nita, marketing itu sebetulnya punya inti membangun hubungan baik dengan konsumen. Konsumen akhir terutama iya. Ya. Jadi kalau misalnya hubungan kita dengan konsumen kurang baik, saya jamin perusahaan itu tidak akan baik, tidak akan berkembang, tidak akan maju, tidak akan punya profit. Jadi kalau hubungan baik kita dengan konsumen, berarti kita harus menggunakan strategi customer focus. Selalu fokus untuk memperhatikan konsumen. Apa yang mereka inginkan, itu harus kita penuhi. Dan bahkan konsep marketing sekarang itu bukan hanya sekedar memuaskan, tetapi melampaui harapan-harapan konsumen, sehingga konsumen itu merasa sangat-sangat puas. Sangat-sangat puas. Berarti kita harus melakukan hubungan baik dengan konsumen menggunakan pendekatan customer focus. Kemudian hubungan baik juga kita bina dengan pesaing. Dengan pesaing, Pak? Iya, dengan pesaing juga kita harus berhubungan baik. Kalau misalnya kita menciptakan peta persaingan dengan melakukan hubungan yang tidak baik, kan yang terjadi peperangan, ya, betul. Saling menjatuhkan harga, ya, saling menjelekan. Ya. Tetapi kalau kita bisa membina hubungan baik dengan konsumen, dengan pesaing bisa kita ajak untuk berkolaborasi dengan bisnis kita. Betul.
Contoh misalnya begini, satu ketika Ibu Nita punya order banyak, sementara kapasitas kita itu tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kita kan bisa berkolaborasi dengan pesaing, itu kan lebih menguntungkan. Ya, betul. Yang kedua, apabila misalnya salah satu komponen bahan baku tidak kita miliki, mungkin saja kita bisa melibatkan pesaing yang kebetulan mereka memiliki. Itu juga kan bisa membangun hubungan. Iya, betul. Jadi hubungan yang harus kita bina itu bukan hanya dengan karyawan kita, dengan konsumen, tapi juga dengan pesaing. Kemudian juga Bu, hubungan yang harus kita bangun itu juga dengan pemerintah. Dengan pemerintah? Iya, bagaimana mungkin kita bisa beroperasi kalau tidak ada izin. Regulasinya iya, ya Pak ya. Berarti kita itu harus selalu mematuhi aturan-aturan yang pemerintah lakukan. Pemerintah juga harus support ya Pak ya. Iya, apalagi misalnya kalau misalnya pemerintah mensupport kegiatan kita, tentu ini akan semakin mempererat hubungan kita. Kemudian juga hubungan itu harus kita bina dengan masyarakat secara luas. Kan sekarang banyak bermunculan perwakilan-perwakilan masyarakat ya seperti LSM. Kita juga tetap harus bisa membina hubungan baik dengan mereka. Dengan LSM juga ya Pak? Karena mereka itu yang bisa melihat kelemahan kita. Jadi bukan dihindari ya Pak ya? Bukan. Kita suka salah ya Pak ya? Jadi kita itu harus welcome kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lebih jelas bisa melihat kelemahan kita. Yang bisa melihat kelemahan kita itu kan pesaing, kemudian LSM dan lain-lain. Nah itu juga harus kita jaga. Cukup menarik Pak. Nah itu ya, jadi relationship itu harus kita bangun bukan hanya dengan pihak internal tapi eksternal juga terutama harus kita bangun. Karena apa? Kita tidak lepas dari kehidupan mereka juga. Iya, betul. Konsumen, kemudian pesaing, pemasok, pemerintah dan lain-lain itu memang sangat kita butuhkan. Kita bisa hidup, kita bisa berkembang salah satunya karena mereka. Iya. Bayangkan oleh Ibu Nita, kita punya barang bagus tapi nggak ada konsumen. Kan nggak bisa berkembang. Iya. Justru harus menciptakan konsumen dulu baru produk ya Pak ya. Iya. Kalau kita bikin produk dulu, bingung konsumennya yang mana. Jadi kalau misalnya berhubungan baik dengan konsumen itu, ya kita harus tahu apa yang mereka butuhkan. Iya. Jangan dulu membuat produk sebelum kita tahu apa yang mereka butuhkan. Kita kebalik ya Pak ya. Biasanya dalam kegiatan UMKM yang kita lihat, justru mereka itu cenderung membuat produk dulu. Iya. Tidak tahu pasar. Nah kalau membuat produk tanpa ada kebutuhan, apa yang terjadi? Menumpuk. Iya, produk itu nanti akan tersimpan pada stok. Apa kita bangga dengan stok banyak? Enggak, itu salah satu indikator kerugian. Iya, betul. Jadi membangun hubungan baik dengan konsumen itu jelas harus kita pertahankan. Dan bahkan kita tingkatkan Bu. Konsumen itu kita muliakan. Iya, betul. Dulu ada anggapan dari orang tua kita dulu bahwa konsumen itu raja. Memang betul. Harus kita muliakan, harus kita hormati. Harus kita nomor satukan. Kenapa mereka yang memberikan lapangan pekerjaan kepada kita? Iya, betul. Itu nyambungnya. Menarik nih teman-teman, kita ulas satu-satu aja nih Pak ya. Yang pertama itu tadi Bapak terkait dengan karyawan nih Pak. Iya. Jadi karyawan itu kan dikasih salary kompensasi ya Pak ya. Iya. Apakah karyawan ini jadi investasi atau jadi beban bagi seorang pengusaha nih Pak? Harusnya karyawan itu kan bagian dari investasi yang harus terus kita jaga, terus kita bina, terus kita kembangkan. Dengan apa? Berbagai macam penghargaan. Ya, nah ini fun fact-nya teman-teman UMKM. Iya. Kalau Pak Yusuf ini sering ngasih reward buat karyawannya umroh, benar nggak tuh Pak? Insya Allah dulu gitu. Oh iya, mudah-mudahan sekarang ada ya. Iya, harus. Pasti ya. harus ada. Iya. Bahkan saya pernah dengar Bapak itu sering ngasih rewardnya itu bukan hanya sekedar gantungan kunci begitu enggak ya, tapi mulai dari kendaraan roda 2, roda 4 sangat luar biasa. Sebenarnya Bapak itu punya konsepnya kayak gimana sih Pak? Ya kan itu tadi, kita harus menjadikan karyawan kita itu bagian dari investasi karena mereka itu yang akan membesarkan kita juga. Jadi kita butuh mereka, ya kita juga harus menghargai mereka dan memuliakan mereka. Karena mereka juga membutuhkan perhatian dari kita. Jadi satu sama lain saling melengkapi. Satu sama lain harus saling menghargai, satu sama lain harus saling menempatkan. Masing-masing pihak itu memang satu sama lain saling membutuhkan. Jadi memanusiakan manusia itu betul banget ya begitu. Pak ya. Jangan merasa dia karyawan kita, kemudian kita bertindak semena-mena, jangan.
Mereka itu kan investasi atau aset yang harus kita pelihara, harus kita jaga. Jadi karyawan itu adalah investasi berarti Iya, Pak betul. garisnya. Berarti kalau kita mengeluarkan reward buat karyawan itu sebenarnya relationship kita yang dibangun itu sebenarnya bukan beban begitu ya Pak ya? Jangan dijadikan beban. Kalau dijadikan beban, satu, secara doktrin agama kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya, karena kita membayar, kenapa? Loh, dia itu kan sudah memberikan sesuatu dan kita menganggap itu beban. Tapi kalau kita berinvestasi karena dia itu akan memberikan keuntungan kepada kita dan kita ikhlaskan semua yang kita berikan, memang itu hak dia, itu kan jadi pahala. Iya, betul-betul. Karena ini nyata ya, bisa teman-teman cek langsung nih ke PT Elko-nya di sini, banyak yang punya loyalitas tinggi. Mungkin karena Bapak membangun relationship-nya cukup baik. Kira-kira Bapak punya tips gak nih buat para pengusaha untuk menjalin relationship dengan karyawan itu kayak gimana gitu? Ya, sekali lagi kita dengan karyawan itu sebetulnya tidak banyak perbedaan karena kita juga kan karyawan. Iya. Contoh saya misalnya sebagai owner, saya juga mendudukan sebagai karyawan. Kenapa? Ya sama-sama seperti mereka dapat salary. Oh, sama juga ya Pak? Iya gitu. Jadi apa bedanya antara saya dengan mereka? Kan sama-sama karyawan. Bisa bergaul bebas tanpa ada misalnya kesungkanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempertahankan hierarki kan. Jadi gitu. saya dengan mereka itu sama-sama karyawan. Jadi apa bedanya gitu ya? Kemudian juga kita memang harus selalu menjaga hubungan baik dengan mereka. Sampai ada yang udah mungkin puluhan tahun kerja sama Bapak ya? Iya, insya Allah ada. Ada tuh, berarti itu salah satu bukti Bapak mempertahankan relationnya Pak. Nah kemudian tadi yang kata kedua Bapak itu adalah pemasok. Ya jelas lah kalau pemasok itu mungkin yang menjaga kualitas barang kita ya Pak ya. Iya, betul. Nah kalau cara Bapak menjaga hubungan baik dengan pemasok itu seperti apa tuh Pak? Ya kita harus selalu memiliki kebijaksanaan dalam mereview prestasi dari pemasok. Kalau misalnya kita kaku, tentu pemasok juga akan merasakan sama seperti kita. Ketika ada kesalahan ya kita berikan maaf. Ketika ada kualitas yang dia kirim ternyata tidak sesuai ya mungkin kita berikan masukan-masukan. Jadi membina hubungan baik dengan pemasok itu satu sama lain harus saling mengerti bahwa kualitas yang mereka kirim itu tidak akan selamanya selalu terjaga, kan selalu ada uncontrolnya. Nah ketika terjadi seperti begitu kita harus legowo untuk memberikan pintu maaf supaya apa? Justru ketika kesalahan kita maafkan, pada akhirnya dia akan lebih berhati-hati dan lebih berkomitmen untuk menjaga kualitas. Jadi ketika kualitasnya kurang baik itu disampaikan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan nunggu viral dulu gitu. Iya jangan, apalagi misalnya kita menceritakan kekecewaan kita kepada orang lain, kemudian menjatuhkan dia, jangan. Itu kan kurang bagus. Kita harus punya prinsip yang namanya manusia itu satu ketika uncontrol. Ketika misalnya dia melakukan pengontrolan terhadap bahan baku yang akan dia kirim ternyata uncontrol, ada sesuatu yang tidak terkontrol, itu kan lumrah ya. Jadi ada ada toleransi yang harus kita berikan kepada supplier. Satu itu. Yang kedua, misalnya ketika kita menyepakati beberapa kesepakatan dari mulai harga, pembayaran dan sebagainya pun tetap harus kita jaga. Iya. Tidak boleh misalnya kita untung sendiri. Iya, atau banyak nawar mungkin Pak. Nah, kan kita udah tahu ya, dengan harga begitu kita untung. Mengapa kita harus menjadikan supplier itu atau pemasok itu pada akhirnya dia rugi? Jangan. Kalau memang kita sudah untung, ya sudahlah. Harga itu memang pantas kita beli, pantas menjadi kesepakatan untuk kita sepakati ya. Jangan misalnya kita ngotot mentang-mentang kita punya banyak uang misalnya, mentang-mentang kita produknya sudah menjadi viral misalnya kemudian menekan pemasok, jangan. Atau misalnya upaya untuk mengalihkan kepada pemasok lain, jangan. Mereka yang ikut pertama merintis usaha kita berarti mereka yang harus kita jaga. Jadi lawan cek bahasa Sunda mah namanya ulah licik cilimit gitu. Jangan lagi berjuang sama siapa, udah senang sama siapa gitu Pak. Begitu. Ya itu kasusnya sering terjadi pada kehidupan kita ya. Ketika susah bersama dia, tetapi sesudah kita bahagia mungkin kita ada upaya untuk melupakan dia. Jangan, jangan Bu. Tidak akan terjadi hubungan yang baik. Kenapa?
doa orang yang tertindas itu mujarab. Ya, Kita harus terzolimi ya, Pak, yakin, ya. iya. Jadi kita membina hubungan baik dan pemasok itu harus memiliki kesiapan. Satu ketika kalau misalnya kualitas tidak bagus, tetap kita punya toleransi. Iya, betul, toleransi itu pentingnya, Pak, ya. Iya. Jadi menyampaikan dengan baik, tetap ada toleransi. Jadi di balik kebijakan ada kebijaksanaan ya, Nah, Pak, begitu. ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga itu dari konsumen, fokus di konsumen nih, Pak. Nah, sifat konsumen itu biasanya sih, Pak, ya, selalu cari harga yang lebih murah. Itu kebanyakan perilaku konsumen itu seperti itu. Kadang tidak berbanding lurus dengan kualitas. Bagaimana menghadapi konsumen-konsumen yang begitu tuh, Pak? Nah, sekarang perilaku konsumen pada umumnya seperti begitu. Jadi kalau kita ingin hidup dan berkembang, mau tak mau kita juga harus mempelajari selera konsumen, termasuk dalam harga. Ya, jadi kita ketika mendapatkan keluhan dari konsumen, harga kita jauh lebih mahal, harga kita tidak sama dengan harga pesaing, berarti kita harus riset. Bagaimana caranya kita bisa membuat produk kualitasnya tetap, tetapi harga cenderung menurun. Kan harus begitu, berarti kita akan berpikir tentang strategi produksi. Jadi ketika ada masukan dari konsumen dan itu bukan akal-akalan, karena memang harga berkembang dalam persaingan bisnis begitu, mau tak mau kita juga harus beradaptasi. Sekarang begini, Bu, kita ketika misalnya konsumen cenderung ingin mendapatkan harga murah, kemudian kita ingin tetap berproduksi, ya mau tak mau harus melakukan efisiensi. Satu misalnya kita berpikir bahan baku yang kita datangkan itu juga kan harus kita diskusikan dengan pemasok. Yang kedua, teknologi proses pun harus kita diskusikan dengan orang produksi. Intinya bagaimana output yang kita keluarkan itu punya biaya yang jauh lebih murah. Kalau begitu kita bisa beradaptasi dengan ekspektasi konsumen. Jalan terus. Kalau bisa begini, Bu, sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat barang kualitasnya kita tingkatkan terus. Ada beberapa nilai yang kita tambahkan untuk konsumen rasakan, tetapi justru harga kita turunkan. Nah, harusnya begitu sekarang. Ya, tapi sulit gitu deh, Pak, ya. Iya, memang sulit, tapi mungkin salah satu strategi persaingan sekarang begitu. Ya, tapi itu terjadi di produk-produk Cina, Pak, ya. Betul. Karena itu Cina itu kan dia menguasai teknologi. Dia menguasai keterampilan, dia menguasai bahan baku kan. Jadi produk kualitasnya tetap bagus, harganya bisa tetap turun ya, Pak. Justru begitu. Kan itu sesuatu yang kelihatannya akal menolak ya, tapi kenyataannya begitu. Seperti sekarang aja, Bu Nita, saya berjualan kulit. Pada satu sisi chemical harganya naik. Kulit cenderung tetap. Tapi harga penjualan jauh menukik. Kan itu nggak masuk akal. Iya, betul, Pak. Kita berpikir bagaimana caranya, karena itu pasar ada. Kenapa ada orang juga yang bisa menjual walaupun misalnya barang ilegal. Kalau kita berhenti berarti kita kalah. Kita membiarkan konsumen berlarian. Mungkin berpikirnya begini, oke lah untuk 1 tahun 2 tahun ini kita BEP tidak punya keuntungan. Dengan harapan ke depan ketika barang-barang pesaing karena memang secara hitungan tidak masuk akal, tidak ada, kita bisa kembali normal. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau tidak bisa beradaptasi, tentu pasar hilang. Kemudian juga untuk membangun kembali pasar itu susah dan biayanya mahal. Iya, betul-betul. Cukup menarik ya, Pak, ya. Memang susah. Iya, jadi sekali lagi kita harus menggunakan strategi customer focus. Memperhatikan preferensi konsumen yang mudah berubah. Iya, betul sekali. Termasuk harga. Ikutin aja, Bu. Jadi lebih baik mengambil keuntungan sedikit ya, Pak, tapi berkelanjutan. Nah ya, untung besar kalau misalnya tidak ada. Oh iya, betul-betul, Pak. Lebih baik untung sedikit tapi kita kumpulkan jadi banyak. Iya. Nah, dari sebagai banyak relation itu selanjutnya itu tinggal 2 nih, Pak, pemerintah dan LSM. Nah, kadang mungkin sebagian masyarakat kita itu sedikit kepercayaan itu sedang turun gitu ke pemerintah itu. Kira-kira bagaimana cara membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pemerintah itu, Pak? Ya, sebetulnya masalah trust terhadap pemerintah itu kan tergantung dari kualitas hubungan. Kalau pemerintah kurang merespon setiap aspirasi masyarakat, tentu kualitas hubungan itu akan menurun. Tapi kalau bagi saya pribadi secara teori, hubungan dengan pemerintah itu tetap harus kita jaga. Kenapa? Karena memang kita hidup dalam
alam pemerintahan kan, ada pemimpin. Jadi mau tak mau kita juga tetap dari sisi anggota atau misalnya dari sisi orang yang dipimpin menghargai seorang pemimpin. Adapun misalnya perlakuan pemimpin kepada kita seperti A dan B, itu mau urusan dia. Yang penting bagaimana kewajiban pengusaha selalu memenuhi semua aturan-aturan yang pemerintah berlakukan. Misalnya harus punya izin, bayar pajak, harus bayar pajak. betul. Kita lakukan saja. Adapun misalnya pejabat-pejabat itu berbuat sesuatu yang bertolak belakang, itu menjadi urusan dia. Oknum mungkin Pak ya? Iya, kita nggak usah berpikir sejauh itu. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak ke dalam pola untuk membalas gitu. Dia boleh ada balas dendam. Udah biarkan saja. Yang penting kita sudah berniat untuk mentaati seluruh aturan pemerintah. Betul, karena regulasi itu harus ditepati, bukan untuk diingkari ya Pak ya. Nah begitu. Dan yang paling terakhir ini Pak, karena ini cukup viral banget di Garut Pak, LSM. Banyak pengusaha, ada narasi nih dalam suatu berita, banyak investor yang mundur karena terlalu banyak premanisme. Dan LSM itu sering dikaitkan, padahal sebenarnya berbeda kan Pak ya. Kalau menurut Bapak pandangannya tadi sudah ada kan ya, tapi kalau cara Bapak membangun relasi dengan LSM itu seperti apa? Ya mungkin kita akan selalu mempelajari sebetulnya dengan pendirian LSM itu apakah memang betul menyuarakan aspirasi dari masyarakat bawah atau hanya kepentingan sekelompok orang. Kita akan pelajari, kita akan bernegosiasi. Kalau memang pure mengusahakan aspirasi masyarakat bawah, kita hargai. Karena mereka juga bagian dari komunitas masyarakat. Kita hargai. Ya betul. Jadi kuncinya itu negosiasi ya Pak ya. Nah betul. Bukan berarti negosiasi dalam bidang kejelekan. Ya bukan ya Pak. Iya. Tapi mencari win-win solution. Nah ya, begitu. Pak, ya. Iya. Ya jadi gitu teman-teman semuanya atau sobat UMKM dimanapun teman-teman berada. Jadi dari hubungan baik tadi yang pertama dengan karyawan ya Pak. Ada satu lagi Bu, jangan lupa pesaing. Pak? Oh iya pesaing teman-teman. Sering dilupakan Pak karena dianggap saingan ya Pak. Nah ini yang terkait dengan pesaing terakhir tadi nih Pak. Kadang ada yang mengatakan kalau Sundana mengaleng bari neke cenah Pak. Nah mengantisipasinya bagaimana supaya kita itu dengan pesaing itu tetap berhubungan baik, tapi yang jadi secret kita tetap terjaga gitu gimana Pak? Kan begini Bu ya, ini kita bicara dulu secara teori. Dalam strategi persaingan kan ada komparatif strategi. Kita bersaing berdasarkan bahan baku yang kita miliki. Mereka tidak bisa bersaing karena dia tidak menguasai bahan baku. Yang kedua, kompetitif strategi. Kita bersaing dengan selalu meningkatkan nilai atau manfaat. Yang ketiga, apabila kita tidak bisa melaksanakan komparatif dan kompetitif, tentu berkolaborasi. Bisa beraliansi. Jadi dengan pesaing artinya kita akan melihat celah mana yang kurang pada diri pesaing dan kita bisa melengkapi. Dan itu saya pikir akan terjadi yang namanya kooperatif kolaborasi. Gitu. Tapi kan tetap Pak harus ada batasan. Ada tentu. Karena yang namanya pesaing itu tidak berarti kita harus memasukkan ke dalam diri pesaing, tidak. Kita akan mengisi kekurangan pesaing. Dan itu bisa jadi merupakan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan usaha lewat pesaing. Jadi ini yang menjadi susah kan begitu. Bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan pesaing yang seharusnya pesaing itu kan kita nyakan. Iya sih Pak. Kan kalau begitu. Dalam pertarungan kan seperti itu harusnya Pak. Tidak bisa. Kalau dalam bisnis mungkin agak sedikit beda ya. Pesaing itu juga merupakan bagian dari entitas usaha yang harus kita pelihara, harus kita jaga. Jadi etika bisnisnya itu tetap harus dikedepankan. Tidak ya, berarti begini ya Bu, semua urusan usaha kita open, tidak begitu. Kita akan mengisi apa yang menjadi kekurangan pesaing dan pesaing mau menerima kita. Berarti kita berkolaborasi untuk membuat sebuah barang, kemudian barang itu ternyata bisa sempurna karena apa? Ada faktor kita. Misalnya begini, saya punya pesaing tentu kan para penyemak kulit. Iya, penyemak kulit. Kan ketika ada penyemak kulit yang tidak memiliki bahan baku yang mereka butuhkan, tetapi saya tentu akan berkolaborasi. Bagaimana supaya bahan baku saya ini bisa terjual? Tentu sampaikan kepada pesaing. Iya. Kalau seluruh pengusaha kayak Bapak adem kayaknya ya Pak ya.
nggak bakal ada sindir-sindir produk kayaknya. Nggak usah Bu. Ya karena yang terjadi begitu Pak, kekurangan dari pesaing itu sering dijadikan tagline gitu Iya. Pak. Nah itu masalahnya Bu. Iya. Masalahnya itu mental kita harus biasa memiliki kesiapan untuk berkolaborasi dengan pesaing. Jadi bicara tentang mental untuk siap berkolaborasi dengan pesaing. Iya, itu sobat UMKM. Jadi kembali lagi ke mentalitas kita ya. Bahwasannya pesaing itu tidak harus selalu menjadi sesuatu hal yang menakutkan gitu yang sewaktu itu menyerang, tapi bisa jadi partner bagi kita di dalam usaha. Iya, bahkan begini Bu, kalau dalam agama kita juga boleh mendoakan pesaing. Boleh Bu. Oleh kita tidak sukses, saya doakan mudah-mudahan pesaing bisa lebih sukses. Gitu ya. Gitu. Harus rela Bu gitu. Kalau kita kebalik ya Pak ya, senang ngelihat orang susah, Jangan Bu. susah ngelihat orang senang gitu. Coba kalau kita misalnya senang melihat orang susah, padahal kita susah sendiri kan. Iya betul. Jangan. Betul. Jadi kalau misalnya kebetulan pesaing mendapatkan order itu tidak masuk kepada kita, mungkin saja kita belum punya kesiapan, tapi pesaing lebih siap, ya kita doakan saja. Itu rezeki pesaing. Nah itu ilmu kewirausahaan yang butuh waktu Pak ya, iya. untuk membuat mental kita kuat bahwa segala sesuatu itu bukan termasuk ancaman tapi peluang ya Pak Iya ya. betul. Nah itu teman-teman semuanya kita sudah bahas tentang relationship, tentang hubungan baik kita dalam menjaga usaha. Ternyata bukan hanya menjaga secara internal juga ya Pak, tetapi juga secara eksternal. Nah sobat-sobat semuanya kalau masih punya pertanyaan nih terkait dengan relationship tadi, bisa tanya di kolom komentar kita ya. Dan mungkin itu sih Pak hal-hal yang menjadi suatu fenomena di masyarakat terutama di pengusaha terkait dengan bagaimana menjaga hubungan baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu. Sehat selalu, sukses selalu Bapak. Amin. Semoga selalu menginspirasi kita terutama generasi-generasi muda Pak, supaya mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang kita yang sukses seperti Bapak ya. Iya. Tapi gini Pak? Masalahnya saya itu merasa belum sukses. Memang standarisasi Bapak sukses itu apa? Nah itu Bu, saya juga nggak ngerti apakah saya ini sukses betul. Saya tuh merasa saya tuh belum sukses. Tapi kalau di pandangan orang lain sukses loh Pak. Tapi mudah-mudahan pandangan orang jadi doa ya Bu. Ya amin Pak. Saking humble-nya ya Pak Yusuf ini mengatakan saya belum sukses gitu. Padahal kita udah menganggapnya sukses. Kalau bagi Gen Z itu sukses itu Pak bisa berdiri di kakinya sendiri itu udah cukup gitu Pak. Iya. Oke teman-teman semuanya gak kerasa banget ini waktu Pak. Saking asiknya kita ngobrol karena kita bukan hanya sekedar teori tapi juga praktek di lapangan seperti apa. Baik teman-teman semuanya sampai jumpa kembali di Elko Entrepreneurship. Solusi sahabat UMKM. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.